Saudara, IHSG hari ini memerah saat dibuka perdana usai libur panjang Lebaran. Tidak hanya itu, rupiah juga sempat menembus angka Rp17.000 kemarin. Lalu bagaimana pemerintah harus menyikapinya? Kami bahas malam hari ini bersama Guru Besar Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi. Bergabung juga ada Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Ada Pak Fatih. Selamat malam Pak Fatih. Pak Budi. Selamat malam, Selamat Mbak malam. Audrey, Pak Budi. Ya, Pak Fatih, selamat malam juga. Ya, pertanyaan pertama saya mau ke Pak Budi dulu nih. Pak Budi, jadi dengan IHSG saham yang anjlok, sempat di trading hold selama 30 menit, kemudian dibuka lagi, dan kemudian juga nilai tukar rupiah kita melemah. Nah, apakah hal-hal ini memang terjadi karena efek pengenaan tarif Trump nih? Atau karena memang faktor dibuka lama usai libur Lebaran? Ya, jelas dua faktor itu ya, karena yang lain sudah mengalami kejatuhan sejak katakan akhir bulan lalu hingga minggu lalu. Ya, kemudian kita tetap tidak bergerak indeks kita, sehingga begitu dibuka ya kumulatif dari tekanan-tekanan yang sudah terjadi di bursa luar itu ya kita alami pada hari ini. Jadi ya kalau kejatuhan sampai dilakukan trading halt ya sesuatu yang memang tidak berbeda dengan bursa-bursa lainnya yang turun rata-rata di bursa Amerika sekalipun 10, bahkan ada yang sampai 14%. Dan ya jadi dua faktor itu ya, karena kita tidak sempat mengalami penurunan selama hampir 10 hari bursa, dan juga pada saat yang sama minggu lalu. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi ya, libur Lebaran dan tadi pengenaan tarif Trump ya, reciprocal Trump ya. Jadi semua terkumpul ataupun terakumulasi di hari ini pada saat pembukaan. Oke, Pak Budi, ini kita sebagai orang awam ya, sebenarnya kalau kalimat sederhananya, apa sih sebenarnya yang berdampak langsung Pak ketika pengenaan tarif Trump tadi dengan IHSG yang langsung anjlok, sempat di trading hold juga selama 30 menit? Ya, artinya pada saat diberlakukannya tarif ini nanti mulai 9 April berarti besok, itu kan sudah pasti porsi ekspor kita ke Amerika itu pasti akan mengalami penurunan karena harganya lebih mahal di sana. Nah, ini sudah pasti salah satu komponen dari PDB kita adalah ekspor itu yang saat ini 25%. Nah, sementara Amerika harus diakui sebagai nomor 2 nih, tujuan ekspor setelah China. Sehingga kalau nanti harganya lebih mahal karena ada tambahan tarif, sudah pasti ekspor kita akan turun. Ini kan akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi kita dan juga volume produksi dari para eksportir kita ke Amerika. Dan ini kita khawatir kalau jumlahnya cukup besar akan kembali dilakukan rasionalisasi ataupun PHK terhadap pekerja-pekerja kita yang memproduksi barang-barang ekspor ke Amerika itu. Tapi kemudian kenapa langsung kemudian efeknya langsung merah nih? Ya karena paling tidak ke depan pertumbuhan ekonomi akan semakin turun, dan ini akan berimbas ke kinerja laporan keuangan dari emiten-emiten, baik yang langsung berhubungan dengan ekspor ke Amerika, ekspor dari kita ke Amerika, maupun yang tidak langsung karena ya tadi pertumbuhan ekonomi yang turun, daya beli yang turun, kemudian juga katakan tambahan unemployment ya, pengangguran dan sebagainya. Jadi ini indikator IHSG itu, indeks saham itu adalah indikator yang kita sering sebut sebagai leading. Jadi istilahnya dia mendahului perekonomian yang akan terjadi di kedepannya gitu. Kemudian Pak Budi, sebelum saya beralih begitu ya, apa faktor resiko yang menurut Pak Budi akan terus terjadi kalau nilai rupiah terus melemah, IHSG kita juga ambruk? Ya, faktor yang akan terjadi adalah capital inflow yang masuk ke tempat kita itu berkurang atau bahkan terjadi capital outflow, dan dana asing yang membeli surat berharga kita ya, dan SBN dan juga saham itu akan semakin sedikit ya, sehingga mereka keluar, dan ini kan akan mempengaruhi yang namanya kurs kita ya, neraca pembayaran kita, sehingga ya ada tekanan nanti terhadap ya nilai tukar kita ya, yang sekarang sudah terlihat kan di beberapa hari terakhir ini sudah terlihat gitu tekanannya akhirnya ke nilai tukar kita juga. Jadi artinya ada hubungan sangat memang kuat ya antara IHSG yang melemah dengan nilai pelemahan nilai tukar rupiah ya Pak? Ya, dan kedepannya pertumbuhan ekonomi juga kita akan menjadi semakin sulit ya mencapai target dari pemerintah
lebih dari 5, mungkin 5 saja kita harus syukuri kalau memang kondisinya ini persisnya ataupun terus terjadi gitu, tidak bisa kita eh, perbaiki. Oke, saya mau ke Pak Fatih dulu sebelum ke Pak Budi. Pak Fatih, kalau tadi kan kita lihat ada beberapa opsi yang tengah disiapkan oleh pemerintah ya, seperti misalnya tadi mengirimkan negosiator, nanti juga dalam waktu dekat Menko Perekonomian juga akan pergi ke Amerika Serikat, melakukan negosiasi, ada juga membuka pasar baru. Sebenarnya opsi-opsi apa yang paling memungkinkan dalam waktu dekat untuk kita bersiap nih menghadapi segala kemungkinan resiko yang saat ini memang sudah kita hadapi? Ya, yang jelas sebelum saya menjelaskan, kami ingin mengajak agar masyarakat juga tetap optimis, jangan pesimis. Karena apa yang dialami oleh Indonesia sekarang itu sebetulnya merupakan sebuah fenomena global yang juga dialami oleh negara-negara lain gitu. Nah, kaitan dengan respon kita sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa kita akan mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi terkait dengan tarif resiprokal ini. Kemudian juga Pak Prabowo meminta bahwa kita harus mulai menjajaki dengan lebih serius terkait dengan pasar baru. Ada CPTPP, kemudian OECD dan juga BRICS. Saya juga kebetulan baru saja sampai dari Jakarta. Kemarin kami melakukan pertemuan di IPO bersama dengan anggota parlemen global untuk berbicara mengenai ini, artinya antisipasi-antisipasi di luar strategi daripada pembalasan, karena kita ini kan tidak mengenal Ini upaya-upaya artinya pembalasan pengenaan seperti hal yang mencari dilakukan pasar China baru, gitu. Pak Fatih, ini artinya mencari pasar baru dengan yang sama ya, yang kita ekspor ya, seperti misalnya kan komoditi dari tekstil misalnya, dan produk-produk tekstil lainnya termasuk juga dengan alas kaki. Ya betul, artinya kita ini harus melihat ini sebagai sebuah peluang baru. Karena apa? Karena yang dikenakan tarif resiprokal ini kan bukan hanya Indonesia saja. Kalau kita berbicara tentang industri katakanlah footwear gitu, Vietnam kan kena tarif yang lebih tinggi. Nah, otomatis kita ini lebih rendah. Seharusnya kalau dari hitung-hitungan, harga kita harusnya bisa lebih kompetitif daripada harga negara lain yang dikenakan tarif lebih tinggi, China bahkan Vietnam gitu. Namun demikian, maksud saya, jangan selalu kita terpaku kepada Amerika Serikat. Betul bahwa Amerika ini adalah sebuah pasar yang penting dan besar. Namun demikian ada juga negara-negara lain yang mempunyai potensi yang tidak kalah besar gitu. Nah, ini yang harus kita eksplor lebih dalam gitu. Kalau bukan ke Amerika Serikat, Pak Budi, menurut Anda negara mana yang kemudian cocok begitu untuk kita mencari pasar yang baru? Sementara kalau misalnya kita ke negara misalnya kayak Cina atau Tiongkok misalnya ya, mereka saja punya tekstil yang murah juga nih. Saya pikir pilihan yang tersedia buat kita adalah negara-negara seperti Eropa Timur, Afrika, dan Asia Selatan ya. Jadi itu yang mungkin selama ini belum difokuskan untuk bisa kita masuki pasar-pasar ini. Oke. Berarti artinya tadi ya ada potensi pembukaan pasar baru ya, seperti tadi di Asia begitu ya, di Asia Selatan, ya, Afrika, dan juga Eropa Timur mungkin yang selama ini belum terpikirkan, dan juga ya omset kita, ekspor kita masih relatif rendah. Nah, tapi kemudian yang saat ini lagi ongoing seperti apa, Pak Budi? Menurut Pak Budi pandangannya, yang lagi mengirimkan misalnya tekstil-tekstil yang tidak tahu kan sebelumnya ada kebijakan resiprokalnya Trump yang kemudian tapi sudah ongoing jalan untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat, ini apa yang harus dilakukan nih oleh pengusaha? Ya, jadi selain negosiasi oleh government to government G2G, maka sekarang pun sudah berjalan ya negosiasi antar eksportir dan importir, bahwa importir berarti perusahaan Amerika ini akan berusaha untuk tidak menanggung atau membebankan seluruh kenaikan ini oleh mereka ataupun kepada customer mereka, sehingga artinya mereka akan minta ya kalau dimungkinkan harga yang dari Indonesia ini diturunkan, artinya margin keuntungannya dikurangi. Ya, jadi saya pikir ini akhirnya akan menjadi sebuah game teori. Jadi semua
sebuah game, sebuah permainan ya antara ya kemampuan bargaining dari selain government to government juga antara eksportir dan importir ya. Karena pada akhirnya tidak mungkin 100% dari tarif yang identik dengan pajak ini dibebankan sepenuhnya ke pembeli atau customer di Amerika. Sebagian itu harus diabsorb oleh si eksportir yang ya ini sepenuhnya tergantung dari kurva permintaan dari produk-produk itu. Artinya dalam ilmu ekonomi kita menyebutnya tergantung pada elastisitas dari produk-produk yang kita ekspor ke Amerika. Ya, apakah inelastis atau elastis? Apakah ada substitute ya atau pengganti atau tidak? Kalau ada pengganti, nah ini akan merepotkan ya ataupun akan semakin sulit kita. Tapi kalau tidak ada pengganti, kemudian kurva permintaan Tapi masih permintaannya dimungkinkan nggak sih ada dibuka ruang negosiasi itu, Pak? yes, jelas ya. Jadi tanpa pemerintah melakukan negosiasi ya dengan pemerintah Amerika, pemerintah kita dengan pemerintah Amerika, eksportir dan importir juga mereka juga tetap akan melakukan ya. Kenapa? Karena ya secara ekonomi ya 34% ini bukan berarti harga yang nanti harus dibayar konsumen itu sepenuhnya 34%, artinya pass-through-nya 100%. Oke. Selalu ada bagian yang harus diabsorb oleh si produsen. Ya contohnya Artinya kalau kita pernah artinya ruang mengalami negosiasi itu sampai bisa kalau boleh menurunkan besaran tarif ya, resiprokalnya. pemerintah ya mempunyai tugas juga untuk menurunkan yang 34% ini. Tapi Oke. kalaupun nanti sudah berhasil katakan menjadi relatif lebih rendah belasan persen ataupun syukur-syukur benar-benar tidak diberlakukan ya ditunda atau tidak diberlakukan, maka ya mungkin eksportir dan importir tidak perlu melakukan negosiasi lagi. Tapi kalau penurunannya itu masih tetap ada ya artinya tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari eksportir dan importir, maka eksportir dan importir juga akan tetap melakukan negosiasi agar si customer pembeli ini tidak dibebankan 100% atas kenaikan tarif ini ya. Karena artinya tidak mungkin pass through itu 100%. Artinya gini, kalau rupiah kita dolar katakan naik berapa? 100% atau Oke. bahkan lebih seperti 98 itu kan harga barang-barang di sini juga tidak naik sebesar persis 100%. Harus ada yang diabsorb oleh si produsen. Karena kalau tidak ini jatuh ataupun turunnya volume penjualan besarnya penjualan itu akan dropnya sangat besar. Oke, kembali lagi ke Pak Fatih. Pak Fatih, sebenarnya gimana nih sekarang ini kita sedang harus bersikap selain tadi ya mencari pangsa yang baru, mencari pasar yang baru, negosiasi juga. Nah, karena kan saat ini Cina juga memastikan tidak akan tunduk begitu ya terhadap ancaman perang dagang Amerika Serikat akan melawan. Nah, sebenarnya kita harus bersikap bagaimana nih Indonesia selain tadi membuka pasar baru, mencari pasar baru, negosiasi? Iya, tentu dalam setiap hal yang terjadi ini kan selalu ada peluang-peluang gitu. Sekarang Amerika versus China misalnya, China yang sudah mengumumkan bahwa mereka akan retaliate itu dengan cara-cara tertentu. Nah, tentu kan balas dendam ataupun retaliation-nya ini kan tentu buat kita ini menjadi sebuah peluang. Uni Eropa pun sudah menyatakan bahwa mereka akan retaliate kan gitu. Nah, jadi menurut saya kita ini pandai-pandailah mencari mencari celah di mana para negara-negara yang sedang berseteru ini mereka sedang tarif war. Nah, ini kita bisa lakukan pemanfaatan seperti apa gitu. Karena kembali lagi bahwa tadi saya bilang yang terkena tarif ini kan bukan hanya Indonesia gitu. Dan juga negara-negara lain ini justru dikenakan resiprokal yang jauh lebih tinggi kan gitu. Sehingga masih ada ruang bagi kita, namun menurut saya yang paling efektif adalah itu tadi, kita harus jeli mencari pasar baru. Kebetulan kemarin saya baru selesai melakukan rapat dengan anggota-anggota parlemen di dunia ini dan mereka juga sepakat. Banyak sekali pertemuan bilateral yang kami lakukan dan saya pikir ada peluang baik daripada apa yang sedang terjadi sekarang ini.